Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairnisa, NIM saya 1803044143. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai jasa-jasa bank lainnya dan tugas-tugas Bank Indonesia. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik. Dalam arti, jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Keuntungan jasa-jasa bank. Yang pertama yaitu biaya administrasi, yang kedua yaitu biaya kirim, yang ketiga yaitu biaya tagih, yang keempat biaya provinsi dan komisi, yang kelima biaya sewa, yang keenam biaya iuran. Jenis-jenis jasa bank lainnya. Yang pertama, kirim uang atau transfer. Transfer adalah merupakan jasa pengiriman uang baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang kedua yaitu clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antara bank dengan saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing, atau penagihan warkat seperti cek yang berasal dari dalam kota. Peserta clearing adalah bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Yang keempat yaitu safe deposit box. Safe deposit box merupakan jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya yang membutuhkan keamanan pada benda-benda ataupun surat-surat berharga miliknya. Bentuknya berupa kotak di mana terdapat ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari para nasabahnya. Yang kelima yaitu bank card. Bank card adalah kartu plastik atau biasa kita sebut dengan ATM yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk ATM ini. Yang keenam yaitu banknotes. Banknotes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Banknotes dikenal dengan istilah devisa tunai, yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak sebuah notes dapat diperjualbelikan. Hal ini tergantung daripada peraturan devisa di negara yang asal banknotes. Yang ketujuh yaitu traveler check. Traveler check dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan. Cek ini biasanya dipergunakan untuk orang-orang yang senang berpergian. Travel check diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Yang kedelapan yaitu letter of credit. Letter of credit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang termasuk barang dalam negeri. Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli maupun penjual dalam transaksi dagangannya. Tugas-tugas Bank Indonesia diantara lain mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Selanjutnya yaitu tugas-tugas Bank Indonesia. Yang pertama yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Guna menjaga sistem perekonomian di Indonesia tetap stabil, maka dibuatlah sebuah kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri berfungsi untuk menjaga dan mengendalikan jumlah uang yang tersebar di masyarakat tetap stabil, sehingga harga barang pokok juga tetap bisa dikendalikan. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas Bank Indonesia adalah menciptakan sebuah aturan, standar, prosedur, dan kesepakatan yang akan dipakai pada sistem pembayaran ini, sehingga antara satu bank dengan bank yang lainnya memiliki aturan sistem pembayaran yang sama. Dengan begitu, sistem pembayaran non-tunai dan tunai di Indonesia bisa berjalan dengan lancar.
Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menciptakan kestabilan dalam sistem keuangan Indonesia, serta membatasi resiko dan juga biaya krisis sistematik yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Biasanya, pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan pengawasan makroprudensial. Dengan tugas yang dimiliki oleh Bank Indonesia ini, maka sistem keuangan di Indonesia bisa tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Hubungan dengan pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kewajiban lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Yang kelima, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia berkaitan dengan penerbitan surat-surat utang negara. Yang keenam, Bank Indonesia dapat membantu menerbitkan surat-surat utang negara yang ditertibkan pemerintah. Yang ketujuh, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Selanjutnya yaitu hubungan dengan dunia internasional. Yang pertama, dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain dan organisasi dan lembaga internasional. Yang kedua, dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.